pandemi COVID-19 menjadi episode khusus bagi umat manusia dan menjadi peluang serta inovasi bagi seluruh pemangku kepentingan, tidak terkecuali Ditjen Bimas Islam. Berbagai resiko di lapangan tidak menyurutkan pelaksanaan tugas yang terpatri. Didukung kinerja positif pada semua komponen dari pusat hingga KUA untuk terus mengabdi dan melayani. Sebagai garda terdepan program moderasi beragama, dengan performa meyakinkan yang didorong semangat berkarya oleh tampuk pimpinan, menjadi cambuk untuk bekerja semakin baik yang ditunjukkan dengan kiprahnya sebagai berikut. Tahun 2022 telah dikukuhkan Majelis Dai Kebangsaan sebagai rumah bersama 10.000 penceramah yang menjadi mitra strategis untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia yang toleran, harmoni, rukun, damai dan tentram. Revitalisasi peran masjid juga dilakukan untuk membangun profesionalitas serta mendiseminasikan cara pandang yang moderat, toleran, ramah dalam naungan judul besar MPMB, Masjid Pelopor Moderasi Beragama. Tahun 2022 juga telah melaksanakan mandatori pimpinan dalam mencetak agen moderasi beragama bagi seluruh ASN Bimas Islam Pusat, juga sebagian ASN daerah dari berbagai unsur penyuluh, penghulu, juga pejabat fungsional umum lainnya. Tahun ini juga telah mendistribusikan bantuan dana stimulan 42 miliar rupiah bagi 521 unit masjid dan musola guna mendukung operasional rumah ibadah serta meningkatkan peran rumah ibadah sebagai sarana syiar serta mencegah berkembangnya narasi anti toleransi. Daerah perbatasan juga menjadi perhatian khusus karena menjadi benteng pertahanan negara serta sangat strategis sebagai pintu masuk transmisi faham keagamaan, sehingga Bimas Islam menugaskan para dai untuk turut serta menjaga komitmen kebangsaan masyarakat sekitar. Di tahun 2022, Ditjen Bimas Islam juga telah mendistribusikan 381.000 eksemplar mushaf Al-Quran, Al-Quran terjemah, Juz Amma, Surat Yasin dan Tahlil ke seluruh wilayah di tanah air, serta untuk pertama kalinya akses revitalisasi UPK direalisasikan dalam proyek SBSN tahun 2023 sebagai wujud komitmen Bimas Islam mendukung penguatan literasi umat. Sebagai perwujudan hadirnya kemenak pada setiap generasi, Ditjen Bimas Islam juga memiliki program kompetisi film pendek Islami yang dikhususkan bagi sinias muda untuk menunjukkan bakat serta melahirkan metode syiar baru non-konvensional melalui film pendek bertema moderasi beragama. Ditjen Bimas Islam senantiasa menghadirkan perannya di kancah internasional, di antaranya memfasilitasi seleksi serta pengiriman imam masjid ke Uni Emirat Arab, serta asistensi pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo, pengiriman delegasi MTQ internasional, fasilitasi event internasional seperti International Conference on Religious Moderation, juga pada side event G20 Annual International Forum Partnership on Religion and Sustainable Development dan Konferensi Islam ASEAN kedua. Seluruh agenda ini sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral serta media syiar promosi moderasi beragama di Indonesia. Dari sisi literasi telah dilaunching sebuah karya buku moderasi beragama Perspektif Bimas Islam dan naskah khutbah moderasi beragama sebagai rujukan implementasi moderasi beragama bagi para stakeholder Bimas Islam, takmir masjid, majelis taklim, dai, penceramah, guru ngaji, amil juga nazir. Guna mempererat sinergitas dengan ormas Islam serta strategi pencapaian metode dakwah yang efektif, Ditjen Bimas Islam mendistribusikan 42 miliar rupiah bantuan operasional bagi 1.618 lembaga dan majelis taklim. Pada program revitalisasi KUA tahun 2022, sebanyak 500 KUA telah dikembangkan sebagai pusat layanan keagamaan serta menjadi bagian dari penyelesaian isu sosial di kecamatan. Di tahun yang sama, juga memodernisasi pembangunan 135 unit gedung KUA melalui pendanaan surat berharga syariah negara. Tahun 2022, Ditjen Bimas Islam juga telah membina sedikitnya 543.734 orang calon pengantin dan remaja sekolah melalui program bimbingan perkawinan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga, pencegahan pernikahan dini, serta mengurangi prevalensi generasi stunting. Program revitalisasi KUA juga didukung dengan program pemberdayaan ekonomi umat bagi masyarakat sekitar dengan mencetak 250 keluarga harapan melalui pendampingan dan bantuan unit usaha UMKM. Tahun 2022, Ditjen Bimas Islam juga telah menggandeng Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan proses sertifikasi tanah wakaf sejumlah 27.000 lokasi dan penyelesaian sejumlah 558 mutasi tanah wakaf pembangunan proyek strategis nasional. Selama masa COVID-19, tidak dipungkiri zakat menjadi instrumen penyelamat bangsa dengan terus berputarnya roda perekonomian bagi mustahik. Momentum ini menjadi cikal bakal kampung zakat yang terus dikembangkan pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan bersinergi bersama Basnas dan lembaga amil zakat.
Pada program transformasi digital, Ditjen Bimas Islam telah berevolusi pada layanan pernikahan, mulai dari pendaftaran nikah konvensional menjadi pendaftaran nikah secara digital dengan pendekatan layanan yang aksesibel, kredibel, dan transparan. Tahun 2022 juga telah di-launching platform Ustadz Kita sebagai mesin pencari penceramah moderat yang dapat diakses seluruh masyarakat, dilengkapi dengan profil dai, kajian Islam, naskah khutbah Jumat, arah kiblat, juga lokasi masjid terdekat, guna mengimbangi kelompok milenial dan generasi Z yang berkarakter tech savvy, religius, dan modern. Bimas Islam juga mengafirmasi 10.000 penyuluh agama sebagai the power of influencer melalui sosial media sebagai media dakwah era 5.0. Beberapa aplikasi layanan masyarakat juga telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, di antaranya reformulasi EAIW, dilengkapi geotagging tanah wakaf, pelopor transformasi pelaporan kinerja penyuluh semua agama melalui aplikasi EPA, dan pengembangan aplikasi sistem informasi masjid dan layanan literasi keagamaan melalui aplikasi Elibski. Dari sisi peningkatan pelayanan reformasi birokrasi, Ditjen Bimas Islam Kemenak berhasil meraih predikat terbaik dalam penganugerahan Humas Award 2022 sebagai wujud komunikasi publik yang optimal melalui pendekatan pelayanan digital. Tak lupa Ditjen Bimas Islam juga terjun dalam misi kemanusiaan sebagai bagian dalam masyarakat seutuhnya dengan berperan serta dalam tanggap darurat serta penggalangan bantuan pada sejumlah bencana di tanah air. Berakhirnya tahun 2022 sekaligus dicabutnya masa PPKM COVID-19 oleh Presiden menandai harapan perbaikan dan kinerja di tahun 2023 yang lebih responsif dan inovatif. Bahu-membahu melalui berbagai peranan adalah kunci. Kontribusi dengan sepenuh hati merupakan katalisator tercapainya mimpi. Bersama kita orkestrasikan segenap kemampuan, kumpulkan tekad dari seluruh penjuru negeri untuk tak pernah berhenti menyemai perdamaian dan toleransi hingga menuai Indonesia yang sejahtera sebagaimana cita-cita pendiri bangsa. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.